Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Faris Dari dalam seri Belajar Python Bareng, dan kita kali ini akan mempelajari tentang kelas objek serta Object-Oriented Programming pada Python. Konsep Object-Oriented itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, di sini kita melihat ada banyak objek dengan tipe atau kelas mobil. Atau contoh lainnya, di sini kita melihat ada 5 objek dengan tipe atau kelas kucing. Dan Object-Oriented Programming menggabungkan paradigma berpikir Object-Oriented dengan Programming. Jadi, pada OOP, Object-Oriented Programming, kita tidak hanya membuat kode instruksi-instruksi, tapi pada instruksi-instruksi tersebut kita memberi semacam abstraksi bahwa kode kita itu tentang real world objects. Jadi apa itu objek? Objek adalah suatu entitas pada dunia nyata yang dapat diidentifikasi. Misalnya ada string, list, mobil, kucing, mahasiswa atau mata kuliah. Dan untuk masing-masing objek tersebut memiliki atribut atau state, serta methods atau behavior. Dan apakah kelas itu? Kelas pada dasarnya melakukan grouping objek-objek yang sejenis. Sebagai contohnya, di sini kita melihat objek dengan tipe atau kelas mobil. Dan biasanya objek di kelas mobil itu memiliki atribut atau variabel yang diasosiasikan dengan mobil, yakni color, license plate, brand atau merek. Kemudian ada juga methods atau fungsi yang bisa kita asosiasikan dengan mobil, yakni starts, atau kita starter mobil tersebut, stop, atau juga honks atau klakson. Jadi boleh dibilang bahwa kelas itu seperti blueprint untuk objects atau instances. Di sini kita lihat blueprint untuk rumah, yang mana objek-objeknya adalah rumah yang dibangun sesuai dengan blueprint ini. Atau bisa juga analogi yang lain, kelas itu layaknya cookie cutter. Kita bisa gunakan cookie cutter untuk mencetak atau membuat objek-objek cookies. Sekarang mari kita lihat contoh kode Python untuk kelas. Di sini kita mencoba membuat kelas mobil. Dan membuat kelas dimulai dengan kita beri keyword kelas. Selanjutnya, nama kelasnya di sini car, dan jangan lupa colon atau titik 2. Lalu, kita mulai mengisi class definition tersebut. Yang bisa pertama kita lakukan adalah membuat constructor. Apa itu constructor? Constructor adalah special method yang dipanggil tiap kali kita membuat objek. Pada Python, constructor itu dinyatakan dengan method init. Kita bisa lihat di sini. Cara penulisannya juga kita harus perhatikan. Double underscore init, double underscore. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan di sini adalah parameter variabel pada method init. Untuk self, sifatnya wajib. Jadi, constructor untuk semua kelas
itu mesti ada self-nya. Sedangkan karena kita membuat semacam konstruktor untuk mobil biasanya memiliki warna. Maka di sini kita tambahkan parameter variabel color. Apa yang dimaksud dengan self itu sendiri? Self mengacu kepada objek yang dikonstruk atau dibuat. Jadi, di sini kita melihat contoh res sama dengan car red. Jadi, mobil yang terbuat dari car red ini itu akan di-assign ke self, di samping di-assign juga ke variabel res. Sedangkan di sini kita ada string red, itu akan di-assign ke parameter variabel color. Kemudian kita bisa perhatikan terdapat dua baris kode di dalam method init, method constructor init, yakni di sini ada self.color sama dengan color, serta self.isOn sama dengan false. Pada dasarnya, kita melakukan assignment untuk objek atau instance atribut. Jadi, untuk objek yang kita buat, yakni yang di sini ya, itu kita beri warna sesuai dengan warna yang didapatkan di parameter variabelnya. Sedangkan untuk bawahnya, self.isOn itu menandakan apakah mobilnya hidup atau mati. Dan by default kita nyatakan bahwa mobilnya itu mati. Kita set saja self.isOn false. Nah, kita lihat di contoh kode yang di samping ini. Jadi begitu kita membuat objek mobil dengan warna merah, red, maka kita bisa akses objek atau instance atributnya di sini contohnya dengan dot notation res.color dan kita mendapat red. Atau kita cek state mobilnya is on, apakah hidup atau mati, dan kita dapat false. Ketika kita cek type untuk res, maka kita mendapatkan bahwa tipenya adalah car. Di samping objek atau instance atribut, ternyata kita juga bisa menyatakan kelas atribut. Apa itu kelas atribut? Untuk kelas atribut, nilainya akan sama untuk semua objek di kelas tersebut. Jadi kita bisa melihat di contoh kode di samping, di sini ada dua objek, res, Benny, yang mana res itu adalah mobil merah dan Benny mobil oranye. Kita bisa lihat instance atributnya, warna untuk res merah, warna untuk Benny orange. Tapi untuk num of wheels, jumlah roda, baik untuk res maupun Benny nilainya sama 4. Ya, karena num of wheels adalah kelas atribut untuk car. Lalu kita coba tambahkan dua method untuk car. Di sini kita bisa melihat method tambahan tersebut ada starts dan ada stops. Kita coba lihat untuk starts. Di sini terdapat self. Nah, self di sini mengacu ke objek yang memanggil method starts. Contohnya, untuk res, car red,
pada awalnya kita lihat state is on. Jadi mobil rest itu pada awalnya masih mati, false. Lalu dipanggillah method starts, rest.starts dalam kurung. Jadi rest itu akan diassign ke self di sini. Ya. Dan selanjutnya disetlah state is on untuk rest itu menjadi true. Dan dicetak car starts. Maka dari itu di sini ada car starts. Dan jika kita cek nilai instance attribute is on untuk rest, nilainya adalah true. Dan jika untuk stops, itu kebalikan dari starts, itu set instance attribute is on menjadi false. Contohnya rest.stops ya. Ketika dipanggil metode tersebut, maka state is on untuk rest itu menjadi false dan dicetak car stops. Dan setelah itu kita lihat nilai dari instance attribute is on untuk rest adalah false. Quiz time. Sekarang coba buat class definition untuk cube dengan spesifikasi sebagai berikut. Silahkan post class definition yang dibuat pada kolom komentar. Ya, dan demikian materi tentang Object-Oriented Programming pada Python. Terima kasih dan sampai jumpa.